Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udi dalam channel Kim Udi. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah latihan soal sel volta part 4 ya, bagian yang keempat. Part 1, part 2, part 3 sudah bisa ditonton di video sebelumnya tentang bagaimana cara mencari enol sel, bagaimana aliran elektronnya, bagaimana notasi selnya, kemudian bagaimana reaksi pendesakannya. Nah, ini pada part 4 ini melanjutkan deret volta, model soal yang lain yang sering keluar di soal UTBK ya. Oke, supaya apa? Supaya teman-teman nanti sudah siap UTBK untuk tahun 2023 ya. Oke, teman-teman semua, pada part 4 ini lebih cenderung konsep yang akan ditawarkan, bukan hitungan konsepnya. Untuk sel volta sudah lengkap semua konsepnya ya. Di video sebelumnya ada sekitar 3 video yang teman-teman harus kuasai, mulai dari enol sel, mulai dari pendesakan, deret volta, dan lain-lainnya. Supaya apa? Nanti kalau ada soal model lain, variasi soal yang lain, teman-teman bisa mengerjakan dengan cepat dan benar ya. Ada banyak trik asiknya pada sel volta ini untuk mempercepat mencari jawabannya. Karena soal UTBK itu soalnya dikerjakan hanya waktu 1 menit, sehingga harus mulai dari sekarang terbiasa dengan cara cepat ya. Oke, seperti biasa sebelum kita bahas, like, subscribe, dan komentarnya, juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim Ude. Yuk kita analisis soal nomor 1 ya, soal nomor 1, soal konsep ini. Jika tembaga itu teman-teman paham tembaga Cu ya, dan seng adalah Zn, dicelupkan dalam larutan asam sulfat H2SO4, asam sulfat encer. Pernyataan yang benar adalah apakah tembaga akan larut dengan menimbulkan gas H2? Apakah seng larut dengan menimbulkan gas H2? Apakah tembaga dan seng larut? Apakah tembaga dan seng tidak larut? Apakah seng larut kemudian mengendap kembali? Nah ini kalau nggak paham konsepnya, teman-teman akan mengatakan seperti ini. Oh, ini kan percobaan. Padahal kami di sekolah nggak ada percobaan, nggak pernah. Gimana kita bisa? Nah, kalau teman-teman paham konsepnya, ini nggak usah percobaan pun bisa dikerjakan gitu. Nah ini konsepnya pakai deret volta. Nah, kenapa pakai deret volta? Karena di soal tidak diketahui harga enol selnya. Enol selnya tembaga itu berapa, seng itu berapa. Sehingga nanti posisinya itu, dia itu sebelah mana dari asam sulfat. Asam sulfat kan rumusnya H2SO4, berarti ada H plus di situ. Apakah dia sebelah kirinya si H plus tembaga itu, apa sebelah kanan? Seng juga gitu. Karena apa? Di sini nggak ada enol selnya. Maka teman-teman harus hafal deret volta ya, harus hafal posisi dari deret volta. Sudah lengkap ya. Cara menghafalkan, trik asiknya menghafalkan deret volta di channel Kim Ude. Oke. Yuk kita cari solusinya gimana. Untuk soal nomor 1. Oke. Yaitu trik asiknya, nanti teman-teman silakan lihat ya di video deret volta ya, trik asiknya. Nah, kalau ini sudah kita tebak ya, seng Zn itu sebelah kirinya si H. Nah, ini ada H. Di sini ada Cu sebelah kanannya. Lihatlah kalau Bapak Jasa nanti meninggal, alam mana zaman, berarti Zn. Zaman. Terus kemudian nanti ada pemberantas buta huruf, sambal bibik cukup. Nah, di sini berarti nanti posisinya kalau teman-teman hafal dari volta enak. Berarti Zn itu sebelah kirinya H dan Cu itu sebelah kanannya H. Masih ingatkah teman-teman semua trik asiknya? Logam kiri itu dapat mendesak ion logam kanan.
Nih, kata kuncinya di sini. Oke. Kata-kata mendesak itu artinya apa? Bereaksi bisa, larut bisa, ya. H ini mewakili siapa? Mewakili asam sulfat encer, yaitu apa? H2SO4. H2SO4 kalau diionkan maka ini adalah H plusnya. Ion H plusnya. Berarti yang kiri ini bisa mendesak yang kanan ionnya. Berarti ini artinya apa? Zn ke H plus ini nanti akan bereaksi. Bereaksi itu apa istilahnya? Larut. Sedangkan Cu kanan mendesak kiri, ion logam kanan mendesak ion kiri, maka dia tidak akan bereaksi. Berarti Cu ke H plus tidak bereaksi. Kalau tidak bereaksi, artinya apa? Ya, jelas artinya dia tidak larut. Tidak larut. Sehingga kalau kita tulis reaksinya di sini ya, misalkan ya, berarti Cu ditambah H2SO4 dicelupkan ke H2SO4. Cu mendesak H. Tadi sudah kita simpulkan tidak bereaksi ya, maka tidak ada reaksinya. Seperti itu. Tidak bereaksi, tidak larut. Beda sama siapa? Beda sama Zn. Zn ditambah H2SO4. Karena Zn ini adalah sebelah kiri mendesak ion sebelah kanan, maka dia akan bereaksi. Lah Zn ketemu SO4 jadi apa? Jadi ZnSO4. Plus apa? Plus H2. Sehingga di sini ada timbul gas. Timbul gas H2. Nah, seperti itu. Maka bisa kita simpulkan di sini Zn ini akan larut. Larut dalam H2SO4. Lah, sehingga nanti akan menimbulkan gas H2. Kata-kata larut. Maka kita cari, yuk. Tembaga larut salah, tembaga tidak larut karena tidak bereaksi, pasti ini salah. Tembaga dan seng larut, yang larut itu seng, tembaganya tidak larut. Tembaga dan seng tidak larut, jelas salah. Seng larut, lah ini, seng larut dan menimbulkan gas H2. Jawaban yang benar adalah yang B. Ya. Kalau seng larut kemudian mengendap kembali itu salah. Seng akan larut dan menimbulkan gas H2. Seperti itu teman-teman semua untuk soal nomor 1. Jadi hanya konsepnya. Intinya apa? Teman-teman harus paham tentang deret volta karena menyangkut posisi Zn sama Cu. Seandainya di soal ini ada harga enol selnya, Cu-nya berapa, Zn-nya berapa, teman-teman nggak hafal deret volta nggak masalah. Kenapa? Karena sudah ada enol sel. Tapi soal UTBK itu agak nakal sedikit. Kenapa? Tidak diketahui enol selnya. Dengan harapan apa? Teman-teman paham tentang sel deret volta. Jadi penting menghafalkan deret volta itu untuk apa? Kalau tidak diketahui enol sel. Beda soal nomor 2. Soal nomor 2 ini ada harga enol sel. Aman. Teman-teman tidak hafal deret volta nggak masalah. Tapi kalau soal nomor 1 ini kalau bisa wajib hafal deret volta supaya tahu posisi logam tersebut di mana, sebelah kiri apa sebelah kanan. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 ini diketahui harga enol sel masing-masing, itu ada PP2 plus dengan PP, ada Fe2 plus dengan Fe. Ada min 0,13 volt sama min 0,44 volt ya. Berarti logikanya yang lebih besar adalah PP, yang lebih kecil adalah Fe. Maka posisi logam PP di sebelah kanan, Fe-nya sebelah kiri. Logikanya gitu. Jika ke dalam lautan yang mengandung Fe2 plus dan PP2 plus ditambahkan serbuk timbal dan besi, pernyataan yang benar adalah apa? Apakah Fe2 plus dan PP2 plus bertambah?
Apakah Fe2 plus dan Pb2 plus berkurang? Apakah Fe2 plus bertambah dan Pb2 plus berkurang? Atau sebaliknya, Fe2 plus berkurang dan Pb2 plus bertambah? Atau terakhir, tidak terjadi reaksi apa-apa. Lah, gimana menganalisisnya? Gampang kok ya, gampang sekali. Gini, kita mulai Pb, ya Pb2 plus sama Pb. Kemudian apa? Fe2 plus sama Fe. Kalau kita cek di sini, harga E0 selnya untuk Pb, E0 selnya itu lebih besar, benar nggak ya? Ini min 0,13, ini min 0,4, berarti ini E selnya lebih besar. Lebih besar. Sedangkan Fe, E0 selnya, harga E0 selnya itu ternyata lebih kecil. Nah, di video sebelumnya, di latihan soal sebelumnya, masih ingat teman-teman, yang besar itu mudah mengalami apa? R, berarti mudah mengalami reduksi. Yang kecil, keok gitu kan, mudah mengalami oksidasi. Trik asiknya gitu. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, berarti Pb mengalami reduksi, maka reaksinya Pb2 plus akan menjadi Pb tetap. Kalau kita pakai bilog, ini bilognya 0, plus 2, ini 0. 2 ke 0 itu turun mengalami reduksi. Sedangkan Fe akan mengalami apa? Oksidasi. Berarti Fe menjadi apa? Menjadi Fe2+. Dari bilognya 0 ke plus 2 naik mengalami oksidasi. Dari sini bisa kita simpulkan, ini adalah reaktan sebelah kiri. Sebelah kiri adalah reaktan. Sebelah kanan itu adalah produk. Kiri reaktan, kanan produk atau hasil reaksi. Reaktan itu jelas apa? Karena dia bergeser ke kanan, kanannya kanan, berarti reaktan ini daerah yang berkurang. Logikanya gitu, berkurang. Yang produk berarti ini bertambah. Dari sini bisa kita simpulkan teman-teman semua. Yang bermain hanya ionnya. Maka dari sini kelihatan apanya? Yaitu Pb2 plus karena letaknya di sebelah kiri, maka dia adalah berkurang. Sedangkan Fe2 plus karena dia sebelah kanan, berarti dia adalah bertambah. Berarti Pb2 plus berkurang, Fe2 plus bertambah. Kita cari di option jawabannya. Fe2 plus bertambah dan Pb2 plus berkurang. Maka option jawaban yang benar adalah yang C. Seperti itu. Sangat mudah sekali teman-teman semua ya. Yang penting konsep dasarnya, siapa yang mengalami oksidasi, siapa yang mengalami reduksi, kemudian kita pakai reaksinya, sebelah kiri reaktan, sebelah kanan produk, reaktan berkurang, produk bertambah. Seperti itu. Kalau tidak terjadi reaksi apa-apa itu yang salah, karena ini adalah reaksi redoks, yaitu mengalami oksidasi, satunya mengalami reduksi. Oke. Sel volta sudah ada part 4, jadi dimulai dari part 1, part 2, part 3, part 4, itu sudah cukup mewakili model soal yang keluar di sel volta. Semoga paham, konsepnya juga paham, silakan dipelajari, di channel Kim Ude sudah lengkap semua. Oke, semangat belajar, jangan sampai menyerah, pasti bisa. Kimia mudah kok ya. Jaga kesehatan, salam sukses dari Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.